وبارك عليه وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا وجميع مشايخنا ومن له حق علينا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وجميع رجال الله الموجود في هذا المجلس وبنية الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة وجلب الرزق ورفع البلاء لنا ولأهلنا ولقرابتنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Apa itu? Oh. Ojol Bang Jamal. Kabar lemes amat. Halaman berapa bacanya Ustaz? Satu tiga tujuh. Itu dia. Ada Bang Dimas. Sehat Bang Dimas? Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 137, yang pakai cetakan kitab berapa? Berapa? 106. Udah ketemu semua bacanya? Kiai udah ketemu Kiai? Mahyudin udah? Belum mantap udah? Bang Andi? Kong udah ketemu Kong? Bang Sarip? Ketemu Sarip? Ustaz udah? Bang Dika? Ada kitabnya udah? Belum? Bang Jamal ketemu Bang Jamal? Ibu-ibu belakang pada pegang kitab enggak? Orang-orang pada lemes-lemes sama teman. Belum pada makan? Apa kantongnya lagi pada kempes? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa amma faraiduhu fasittun, bukan pusat, maksudnya bukan fasittun. Wa amma faraiduhu fasittun, adapun fardu wudu, rukun wudu ada 6. Sama ini ya kalau rukun mau Ustaz ya. Kemarin syaratnya yang banyak Pak. Sampai ada 18. 14 tambah 4 berarti Ustaz. Oh, Ustaz. Iya. Rukunnya sama 6. An-niyatu yang pertama niat. Wahia
qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat yaitu bermaksud mengerjakan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Jadi ada dua, ada yang namanya niat, ada yang namanya azam. Kalau niat itu pengen mengerjakan sesuatu dan dibarengi dengan perbuatannya. Kalau pengennya sekarang, ngerjainnya masih sebulan lagi, itu namanya azam. Apa itu? Gimana Ustaz? Masih lama. Saya pengen cuma ngerjainnya masih lama, masih setahun lagi. Itu namanya azam. Kalau niat, dia berbarengan dengan perbuatannya. Gimana mau ngontak? Makanya kalau udah niat, ya harus ada implementasinya. Jangan cuma niat doang, emang benar-benar dikerjain. Muqtarinan bi fi'lihi. Fayanwi syakhsu raf'al hadatil asghari. Maka seseorang berniat di dalam wudunya untuk mengangkat hadas kecil. Wa takunun niyatu makrunatan bigusli awwali juz'in minal wajhi. Bigusli awwali juz'in minal wajhi. Maka jadinya niat wudu itu berbarengan dengan basuhan bagian yang paling awal dari wajah. Karena memang niat itu harus berbarengan dengan perbuatannya, maka niat wudu tempatnya ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Jadi tangan udah nempel di muka, baru sambil baca niat. Jangan tangan belum nyampe ke muka, udah lagi baca niat aja. Ya harus berbarengan dengan membasuh bagian awal dari wajah. Abu Ustaz. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu adanya di hati. Pokoknya niat itu tempatnya di hati. Kalau cuma diucapin di mulut doang nggak sah niatnya. Harus di hati. Gimana Pak Ustaz? Jadi ketika basuh bagian pertama dari wajah, sambil dah baca niat nawaitul wudu li raf'il hadatil asghari. Tempatnya di hati. Kalau di mulut doang enggak sah. Udah tuh jelas. Wa hukmuha al-wujubu, hukumnya itu wajib. Hukum niat itu wajib. Apapun kalau tidak diniatkan tidak sah. Bukan cuma wudu doang, sholat harus pakai niat, puasa pakai niat, zakat pakai niat, haji pakai niat, sedekah pakai niat. Ngapain aja tuh? Sampai ibadah-ibadah yang kelihatannya remeh itu pun harus pakai niat. Mas, kayak kita bertamu ke rumah orang, pengen ngucap salam, itu kudu niat. Apa Mas Ayu? Kudu niat. Pernah itu niat kalau mau salam.
Kagak. Niat dulu, saya niat mengucap salam untuk menjalankan sunnah Rasulullah, baru mengucap salam. Apa ngomong tak? Kagak pernah kita mah ya. Salam juga asal-asalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, iya. Yang ucap salam kumnya doang, yang jawab salam cuma lam doang. Kum, lam, gitu. Ya karena nggak di bahwa saya ngucap salam ini menjalankan sunnah Rasul. Ya kalau emang ngucapnya niatnya untuk menjalankan sunnah Rasul, ya yang benar salam, jangan salah-salah. Apalagi kalau apa di WhatsApp mah cuma 3 huruf doang, ASS. Apa Ustaz? Kalau bahasa Inggris artinya bokong. Apa? Wal maksudu minha tamyizul ibadati anil adati. Tujuan dari diwajibkannya niat untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Makanya beda salam kebiasaan sama salam yang nilai ibadah beda, tergantung niatnya. Kita datang ke rumah orang, dia emang biasanya asal datang salam, udah kebiasaan aja itu. Bukan jadi nilai ibadah, kebiasaan doang. Habis sholat salaman, niatnya bukan buat menjalankan sunnah Rasul, emang biasanya habis sholat salaman. Jadi niat itu penting. Kenapa? Agar untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang cuma sekedar kebiasaan. Begitu Mang Haji Udin. Bedain mana yang tradisi, mana yang ibadah. Karena memang kebanyakan di kampung kita sekarang ibadah-ibadah yang seperti itu sudah mulai menjadi sekedar tradisi doang. Karena kebiasaan aja. Ketemu sama orang lain salaman bukan untuk mengamalkan sunnah Rasul, bukan. Emang biasanya asal ketemu salaman. Jadi tradisi doang jadinya. Makanya niat hukumnya wajib jadinya. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang ibadah dan mana yang tradisi, mana yang kebiasaan. Wal maksudu minha tamyizul ibadati anil adati. Contoh paling banyak emang masalah salam deh. Salam sekarang udah bukan lagi menjadi ibadah, itu sekedar kebiasaan doang, tradisi doang. Kebanyakan. Kiai naben Kiai. Apa Kiai? Kalau lagi uduk biasanya kan bacanya niatnya itu nggak masuk ke hati, mulut doang. Gimana? Lah, kudu di hati Kiai. Memang ada sunnahnya, sunnah talapuz gitu. Sunnah mengucapkan lafaz niat dengan mulut, tapi aslinya tempatnya niat itu di hati, harus di hati. Kayak kita niat sholat aja, mulut ngucap takbir, hati baca niat gitu. Kalau di mulut doang nggak sampai ke hati, ya nggak sah. Jadi memang tempatnya niat di hati. Apa mau? Wa syartuha islamun nawi wa tamyizuhu
wa ilmuhu bil manwi. Dan syarat niat itu bahwa orang yang niat, orang yang membaca niat harus Islam. Wa tamyizuhu, dan dia sudah tamyiz. Wa ilmuhu bil manwi, dan tahu apa yang diniatkan. Apa? Tahu, sekedar apal doang. Ini saya niat ini, tahu. Meskipun kayak kita niat sholat kan, meskipun pakai bahasa Arab, tapi kan kita tahu artinya. Kita paham apa yang kita niatkan. Jangan sampai niat doang tapi kagak tahu maksud dari niatnya apa. Islam tamyiz dan tahu apa yang diniatkan. Wa adamu ta'liqi, dan tidak mengkaitkan niat itu dengan sesuatu. Kayak kemarin kan contohnya, saya niat wudu insya Allah, kalau Allah izinkan. Nggak boleh melakukan niat, mengkaitkan niat dengan sesuatu. Wa waqtuha awalul ibadati, dan waktunya niat itu di awal ibadah. Illas sauma, kecuali puasa. Kalau puasa mah emang kudu di malamnya dia mah niatnya. Jangan udah subuh baru niat. Apa ibu? Ya kalau ibadah yang lain kan kayak sholat emang bareng sama takbir, wudu bareng sama basuh wajah, zakat emang bareng pas lagi serah terima gitu kan. Kalau puasa niatnya emang kudu malam dia mah. Jangan nunggu ntar biar bareng sama masuk waktu puasa. Malah kagak sah puasanya. Dia emang kudu malam. Kecuali puasa sunnah dah. Udah tuh, jelas. Jadi ngapain aja diniatin. Di awal ibadah. Wa kaifiyatuha takhtalifu hasabil abwabi, dan tata caranya berbeda-beda disesuaikan dengan bab masing-masing. Kadang-kadang kita cuma masalah niat doang apa pada berantem. Nawaitu shauma godin an ada ipar di syahri Ramadan. Ini Ramadan apa Ramadoni? Ya timbang niat doang pakai di masalahnya. Apaan? Udah yang Ramadona ya bener, Ramadoni ya bener. Ramadona ada ikutannya, Ramadona ada ikutannya. Timbang niat doang sampai diributin. Apa Ustaz? Peradahan bet. Udah masalah niat mah wa kaifiyatuha takhtalif, pokoknya tata cara niat mah pasti berbeda-beda. Gimana Mas Arif? Ya kayak aja kan ada yang nawaitul wudu'a sah, nawaitu fardul wudu'i sah. Lengkap dah, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar sah. Timbang niat tuh pakai dimasalahin. Radahan kan. Jangan Ramadona bacanya kagak sah puasanya. Ya elah. Apa Monika? Monika itu kerjaannya. Gimana Ustaz? Niat itu pasti berbeda-beda, sesuaikan dengan babnya masing-masing. Jadi jangan dimasalahin cuma. Faidatun, satu faedah. Launawa biwudu'ihi as-sholata fi waqtil karohati wal muradu an lul mutlaqu lam yasihha litala'u bihi. Kalau seandainya ada orang yang wudu untuk mengerjakan sholat,
di waktu yang dimakruhkan, waktu-waktu karohah, dan dia niat sholatnya itu emang nafal mutlak, sunnah mutlak, lam yasihha, maka tidak sah wudunya ditala bihi karena dianggap main-main. Ketahuan sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak di waktu karoha kagak boleh. Dia sengaja wudu niatnya mau ngerjain sholat sunnah mutlak di waktu yang karoha, itu tidak sah wudunya karena dianggap main-main. Yang ketahuan kagak boleh masa dikerjain gitu. Ibu? Apaan? Lagi rajin. Sampai di waktu karoha ngerjain sholat sunnah juga. Ini soal sunnah mutlak ya. Kadang-kadang memang orang kampung kita juga salah paham itu. Padahal yang tidak dibolehkan, yang dikerjakan di waktu-waktu karoha itu hanya sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang tanpa sebab. Kalau sholat sunnah yang ada sebabnya nggak jadi masalah. Kayak misalkan ada gerhana matahari, waktunya setelah asar gitu. Boleh apa enggak kita ngerjain sholat sunnah di situ? Boleh, karena sholat sunnah ada sebabnya gitu. Apalagi sholat jenazah mah. Sholat jenazah fardu kifayah, bukan boleh lagi. Ini yang kagak boleh sunnah mutlak dan sunnah yang tidak ada sebabnya. Kalau yang ada sebabnya, boleh-boleh aja. Apa? Jadi kalau ada orang ngerjain sholat jenazah setelah sholat asar, jangan dibilang kagak sah. Sah. Yang sunnah aja kalau ada sebabnya sah, apalagi yang fardu kifayah. Kalau sholat jenazah fardu kifayah. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayah. Fardu kifayah berarti. Begitu mah sah. Yang kagak boleh nafal mutlak, sholat sunnah mutlak, kagak ada niat apa-apa, udah pengen sholat sunnah aja. Habis sholat asar udah kelar, romana masih pengen sholat aja, dia sholat sunnah mutlak dah gitu. Nggak boleh tuh, karena nggak ada sebabnya. Apa Ustaz? Jelas. Kiai, namanya Kiai? Ya, ini ada orang Iya. yang mengatakan bahwa sholat waktu asar agak boleh sholat jenazah. Ini gimana? Suruh ngaji lagi Kiai, orangnya yang ngomong. Jadi yang nggak boleh itu cuma sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang tanpa sebab gitu. Kalau yang ada sebabnya nggak jadi masalah. Masuk masjid kita sholat sunnah tahiyatul masjid nggak jadi masalah, ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Masih ada sebabnya. Yang kagak boleh yang tanpa sebab. Apa Ustaz? Atau biasanya dia ngerjain qobliyah asar, tahu-tahu datang ke masjid jamaah udah mulai, dia langsung ngikut jamaah. Begitu kelar jamaah dia qodho qobliyah asarnya, nggak jadi masalah. Qodho qobliyah ya. Yang fardu aja ketinggalan mulu. Udah. Jadi nggak sah ya kalau ada orang wudhu niatnya untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak, maka wudhunya tidak sah karena dianggap main-main. Karena emang waktu karohah emang kagak boleh sholat sunnah mutlak, wudhu pakai niat itu lagi. Wa ghuslul wajhi,
Yang kedua, membasuh wajah. Rukun wudhu yang kedua membasuh wajah. Wa tuluhu min manabiti sya'rir ra'sil mu'tala tahti majma'il lihyain. Panjangnya muka itu dari tempat tumbuh rambut orang normal. Orang normal nih. Apa? Kan ada orang yang rambutnya tumbuhnya cuma tengah doang, kayak wong pehung. Depannya dia tempat tumbuhnya jauh gitu. Tempat tumbuh rambut dari kepala orang yang normal sampai bagian bawah pertemuan dua jenggot sampai sini. Ini panjangnya muka. Dari sini tempat tumbuh rambut orang normal sampai sini. Apa? Jadi jangan diambil yang rada aneh. Profesor kan rambutnya belakang doang gitu, depannya kagak. Tempat tumbuh rambutnya mana gitu. Apa Ustaz? Tempat tumbuh rambut orang normal. Itu panjangnya dari sini sampai sini. Sampai pertemuan dua jenggot. Wa urduhu minal uduni ilal uduni, dan lebarnya muka itu dari kuping yang satu ke kuping yang lain. Makanya ketika basuh muka, kuping juga ngikut dibasuh. Jangan sampai kagak dibasuh itu orang kupingnya kalau lagi basuh muka. Jangan cuma sampai sini doang, jangan kupingnya masuk. Kalau di dalam kitab Nailur Roja, syarah dari kitab Safinatun Najah, itu ada keterangannya. Jadi basuhan kuping itu 12 kali. Apa itu? 6 kali ketika basuh muka, 6 kali sesudah basuh kepala, sesudah ngusap kepala. Apa? Kan kita basuh muka nih, kuping kan kena dua-duanya tuh. 2 udah. Ntar basuh muka lagi yang kedua, kuping 2 lagi kena, udah 4. Ntar basuhan muka yang ketiga, kuping kena lagi 2 kan, 6. Gitu. Dalam kitab Nailur Roja keterangannya gitu. Jadi basuhan kuping ketika wudhu itu 12 kali basuhnya. 6 kali ketika basuh wajah, 6 kali sesudah mengusap kepala. Jadi ketika wudhu, ini tangannya ke sini. Baru kata. Apa nih Kak? Gimana nih Kak? Gitu doang. Jadi kupingnya kena, gitu. Kupingnya kena. Karena lebarnya muka itu dari kuping ke kuping. Panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai sini, lebarnya dari kuping ke kuping. Bukan pentilnya doang, pentil. Dari pentil kuping ke pentil kuping. Apa aja deh. Kupingnya dikenain kalau basuh muka. Wa yajibu izalatu ma'alal wajihi min wasakhin aw ramadin yamna'u min wusulil ma'i. Dan wajib menghilangkan apa yang ada di wajah dari kotoran-kotoran atau sesuatu yang mengering, yang kering, yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit wajah. Pokoknya apa aja yang kering yang sekiranya bisa menghalangi masuknya air harus dibersihkan dulu. Biasanya kalau yang begini mah ibu-ibu nih yang make up yang ada tebel. Kalau laki-laki pakai apa nih? Ya bisa jadi gitu. Tukang bengkel kan mukanya belepotan oli gitu. Sama saya. Kayak Mas saya kan mukanya belepotan oli.
Sampai karang kagak lagi lah. Wa yajibu ghuslu sya'ril wajhi zahiran wa batinan. Apa Ustaz? Dan wajib membasuh semua bulu yang ada di wajah, baik secara zohirnya maupun bagian dalamnya, baik bagian luarnya maupun bagian dalamnya. Udah. Min hadabin, dari bulu mata. Bulu mata. Iya Ustaz. Hadabin bulu mata. Awar. Min hadabin, dari bulu mata. Wahajibin, dan alis. Kalau alisnya tebal gitu, kayak ular bulu, gosok-gosok, air masuk, takutnya nggak masuk doang. Apa, Mbak Dika? Wasyaribin, dan kumis. Syaribin, kumis. Anfaqatin, kumis dan anfaqatin dan apa Ibu? Dan ya, namanya ya. Kumis dan jenggot gitu. Anfaqatin, bulu yang ada di bagian bawah bibir, itu namanya anfaqah. Apa namanya apa Bang Adi? Dan kan ya? Dan kumis dan jenggot. Apa itu namanya? Bagaimana apa namanya? Ini bulu di bawah bibir, apa namanya? Kagak ada namanya ini bulu ini. Wa idarin, dan siwi. Siwi apa cambang? Cambang ya. Kalau siwi perempuan biasanya. Ilok laki-laki bersiwi, cambang kalau laki-laki. Cambang. Cambang apa namanya? Cambang ya. Wa maudhi'ul ghamami wa huwa ma nabata alaihi sya'ru minal jabhati. Dan tempat neduh. Apa itu? Bukan gomam yang artinya awan ini, bukan Ustaz. Wa maudhi'ul ghamami, tempatnya, pusatnya rasa puyeng. Maudhi'ul ghamam, pusatnya puyeng. Apa? Apa namanya ya? Wa huwa nabata alaihi sya'ru minal jabhati, yaitu bulu yang tumbuh di jidat. Emang sini tempat puyeng. Mau diul gomam sebutannya tempat puyeng. Apa nih bulu yang di sini apa namanya? Lebih jarang ya yang punya bulu di sini ya. Ya, kalau ada yang punya bulu di sini, tandanya orangnya puyeng mulu. Tempat puyeng.
Kita liatin, ada nggak yang punya bulu di jidatnya? Puyeng mulu orang. Udah tuh. Walihiyatul muskili wal mar'ati katupat. Dan jenggot musyakkal ya. Walihiyatul musyakkali. Dan jenggot yang dikepang. Apa? Mbak kali ada orang yang jenggotnya dikepang gitu. Wal mar'ati dan perempuan wain katupat, sekalipun lebat jenggotnya, sekalipun gembel. Kali ada perempuan yang berjenggot. Ada kan ya? Ada. Oke, kalau ada bahasannya berarti ada aja. Ada bahasanya. Kita ngeri amat ya kalau perempuan berjenggot ya. Walihiyatur rajulil khafifati, dan jenggot laki-laki yang tipis. Wa amma lihiyatur rajulil katifati wa aridahu fayakfi ghuslu zahiriha. Adapun jenggot laki-laki yang tebal, yang lebat, yang gembel dan sisi-sisinya, maka cukup baginya membasuh bagian luarnya. Kalau perempuan dia kudu kena semua kalau emang berjenggot. Kalau laki-laki kalau emang tebel cukup bagian luarnya aja yang kena air, nggak harus dalam-dalam. Wal khafifatu hiya ma yarul mukhatabu basyarataha min khilaliha. Yang disebut jenggot yang tipis, ukuran tipisnya jenggot yaitu sekiranya lawan bicara kita bisa melihat kulitnya dari sela-sela jenggotnya. Asal kulitnya masih kelihatan itu berarti namanya jenggotnya tipis. Oke, Mas Wayu kan jenggotnya 3 lembar, itu masih tipis. Apaan? Masuk Bang? 3 lembar. Itu ukuran jenggot yang tipis tuh. Kalau kulitnya masih kelihatan, itu berarti masih tipis. Wal katifatu, dan jenggot yang gembel, ayarul mukhatabu, yaitu jenggot yang lawan bicara kita tidak bisa melihat kulitnya. Sampai lawan bicara kita tidak bisa melihat kulitnya, itu tebel. Saking gembelnya apa nggak kelihatan kulitnya. Kalau masih kelihatan kulitnya berarti masih tipis. Kalau udah nggak kelihatan berarti tebel. Apa Mor? Sampai sini nggak ada yang nambahin, Kiai? Jarang yang punya jenggot sini mah ya. Apa nih Kak? Apalagi kalau kita baca kitab itu ada keterangannya. Apa Ustaz?
panjangnya jenggot menunjukkan pendeknya pikiran seseorang. Semakin panjang jenggotnya, semakin pendek pikirannya. Apaan? Ada kitabnya Bang Haji, ntar saya bacain nih. Kata ngarang lagi. Hah? Tadi protes lagi. Semakin panjang jenggotnya, semakin pendek pikirannya. Semakin apa? Hah? Sama kayak itu. Kalau profesor botaknya di depan, kenapa? Karena mikirin masa depan. Kalau ahli sejarah botaknya di belakang, karena selalu mikirin masa lalu. Kalau orang kebanyakan pikiran, palanya botak. Kalau rambutnya gebel, kagak ada pikirannya. Anekdot Bang Ipul, anekdot. Tadi kalau serius lagi, canda. Kalau tadi masalah jenggot ada kitabnya. Kalau Ibu Hasan mah canda itu. Ustaz. Makanya jangan gembel-gembel ah. Wa ghuslul yadaini, yang ketiga membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta dua sikut. Sikutnya dibawa ya, jangan cuma sampai, tapi dilebihin. Wa yajibu ghuslu ma 'alaihima min sya'rin wa ghairihi kasil'atin wa usbu'in zaidatin. Dan wajib membasuh apa yang ada di dua tangan itu dari bulu yang ada padanya, juga daging lebih dan jari tambahan. Jari lebih. Apa namanya Bang Ipul? Hah? Iya, orang-orang 10 dia 11. Apa? Apa nama Ustaz? Cengge. 12. Ya cengge namanya. Oh, kalau cengge cuma satu gitu. Oh, numbu dikit itu. Jadi kelingkingnya ada 2. Pokoknya daging lebih yang tumbuh di tangan atau jari lebih itu harus dibasuh ketika wudhu. Wa mashu ba'dir ra'si min basyarihi aw sya'rihi alladhi fi haddihi. Rukun wudu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala, baik itu kulitnya atau rambut yang ada di dalam batasan kepala. Apa Ibu? Kita habis nyisir rapih, pengen wudu, sayang dah, udah rapih, udah kita basuh, pas basuhan kepala ini doang. Selama masih ada di bagian kepala masih sah. Kalau bicara masalah sah ya, sah. Atau ini doang begitu. Kalau cabang kan tadi bagian muka, ini dia doang. Selama masih ada di bagian kepala masih sah. Tapi sudah necis kan, rambut udah di sisi belakang pakai minyak rambut. Rambutnya yang mahal, orang arim. Tancok. Pokoknya orang dulu minyak rambutnya khas itu aromanya. Tancok udah ketahuan.
Lavender udah kemarin udah lavender Pak. Tanco dia tuh yang paling nyohor. Udah tuh. Ini kalau bicara masalah sah rukunnya ya. Nanti kalau sunnahnya lain lagi. Sunnahnya membasuh seluruh bagian kepala, itu lain lagi. Wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, dan rukun wudu yang kelima membasuh dua kaki beserta dua mata kaki. Jadi dilebihin dari mata kaki. Bahkan yang bagusnya mah ketika wudu sampai betis. Kan kita sering baca gurron muhajjalina. Gurron itu tangannya bercahaya, muhajjalin kakinya bercahaya. Apa Ustaz? Jadi orang yang wudu, kalau wudu pas basuhan tangannya dilebihin sampai sini, nanti dia ketika hari kiamat bercahaya. Itu namanya gurron. Nah, kaki, orang-orang yang wudunya ketika basuhan kaki sampai betis, itu nanti dari kiamat kakinya bercahaya. Itu namanya muhajjalin. Gurron muhajjalin. Apa Gey? Ya jarang, cuma bagusnya begitu sampai betis. Kalau tangan sampai sini, sampai lengan bagian atas. Yang cakep begitu. Ya, cuma memang jarang. Yang ada gue kadang-kadang sikut nggak ke bawah gitu. Cuma batasan sikut doang pas belokan. Wa yajibu ghuslu ma bainal, yuk setengah satu udah. Enggak perhatiin. Wa yajibu ghuslu ma bainal asabi'i wat tuqubi wa izalatu ma alaihima wa ma tahtal azpari minal ausah min wasakhin wa nahwihi. Wa yajibu ghuslu ma bainal asabi'i, dan wajib membasuh apa yang ada di antara jari-jarinya. Wa tuqubi, dan lakukan yang ada di kakinya. Wa izalatu ma alaihima wa ma tahtal azpari, dan menghilangkan apa yang ada pada keduanya, dan juga menghilangkan apa yang ada di bawah kuku, min wasakhin, dari kotoran-kotoran, nahwihi, yang lain sebagainya. Ya, pokoknya lipetan-lipetan yang ada di kaki itu kalau lagi wudu kudu kena air. Lagi yang kakinya gemuk. Udah tuh. Wat tartibu, dan tartib fi af'alil wudu'i, dalam perbuatan wudu. Bi an yabda'a bi ghuslil wajhi, dengan cara dia awali wudunya dengan basuhan wajah. Tummal yadaini, kemudian dua tangan. Tumma mashir roksi, kemudian mengusap kepalanya. Tumma ghuslir rijlaini, kemudian membasuh dua kaki.
Wa yaskutut tartibu bin gimasihi fi ma'in biniyatil wudu'i ba'da tamamil ingimasi wa fi guslihi minal janabati. Dan terputus tartib itu dengan dia celupkan anggota badannya di dalam air dengan niat wudu ba'da tamamil ingimasi setelah betul-betul menyelam, wa fi guslihi minal janabati, dan ketika dia mandi janabah. Terputus tartibnya kalau dia nyelam di air kemudian dia niat wudu, terputus tartibnya. Apa Ustaz? Jelas itu, ngorok jelas. Enggak ada karang ya yang pakai nyelam. Kalau dulu kali emang wudunya juga di kali. Dianggap gak tertib. Terputus tartibnya, jadi nggak sah karena nggak tartib. Enggak. Iya. Jadi nggak tartib jadinya. Meskipun semuanya kena, jadi nggak tartib. Kurang rukun. Udah. Kalau mandi janabah lain lagi. Udah tuh, jelas. Bang Ipul, Pak, jelas sudah. Enggak ada yang tanyain. Kiai, nampin Kiai. Apa? Mau jawaban kali? Enggak. Cukup. Majurin. Jadi dia niat wudu ketika nyelam berarti enggak tartib, atau awalnya lagi wudu kemudian dia nyelam sambil niat mandi janabah, itu pun memutuskan tartib. Wa fi guslihi minal janabah. Udah. Walau syakka fi tathhiri udwin qoblal faradhi minal wudu'i tahharahu wa ma ba'dahu. Kalau seandainya ada seseorang ragu fi tathhiri udwin qoblal faradhi, dalam mensucikan anggota wudunya sebelum dia selesai dari wudu, tahharahu wa ma ba'dahu, maka dia ulangi basuhannya dari anggota badan yang dia ragukan dan juga dia basuh apa yang sesudahnya. Pas udah lagi basuh kaki muncul keraguan di hati kita, tadi basuhan tangan udah bener apa belum ya, udah suci apa belum, basuhannya bener apa enggak, maka dia ulangin lagi tuh dari tangan lagi, terus dari tangan lagi, ntar kepala lagi, kaki lagi gitu. Sampai kaki ragu lagi tadi. Enggak kelar-kelar. Apa? Ya saking banyak pikiran kan. Au ba'da faradhihi minal wudu'i lam yu'tar bi khilafi ma law syakka fin niyati. Lam yu'tir bi khilafi ma law syakka fin niyati fa innahu yu'tiru mutlaqan. Atau setelah selesai wudu lam yu'tir, maka itu tidak berpengaruh. Kalau ragunya udah kelar wudu, enggak ngaruh, udah terusin aja, udah kelar.
Bikhilafi malau syakka fin niyati, beda halnya kalau yang dia ragukan itu niatnya. Tadi wudu niatnya bener apa belum ya? Udah niat apa belum? Kalau ragu masalah niat, lain lagi itu mah fa innahu yu'tiru mutlaqon, itu berpengaruh secara mutlak. Harus dia ulang lagi wudunya kalau emang ragu begitu. Kalau anggota badan doang, kalau udah selesai ya udah selesai. Sah udah. Kalau ragunya belum kelar wudu ya udah tinggal diulangin lagi. Ragunya tadi di bagian mana? Fa innahu yu'tiru mutlaqan wa yajibu alaihi i'adatul wudu'i. Maka kalau ragunya dalam masalah niat itu sangat berpengaruh secara mutlak dan dia wajib mengulang wudunya. Kalau cuma ragu masalah basuhan itu nggak jadi masalah. Kalau wudunya udah selesai. Tapi kalau ragunya masalah niat harus diulang wudunya. Wa kadza fil ghusli, begitu juga dalam masalah mandi. Mandi junub, pas udah kelar mandi ragu-ragu tadi udah niat apa belum ya, itu kudu diulang lagi mandinya. Apa mau? Kadang suka kurang perhatian kita, ragu-ragu kayak udah mandi, padahal ragu-ragu dia. Padahal kalau ragu-ragu masalah niatnya itu harus diulang. Dah sampai sini nggak ada yang nambahin? Kiai cukup Kiai masalah wudu ya. Amma sunanuhu, satu, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.